Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bab 4. Kita akan membahas tentang novel hasil karya imajinasi. Nah, ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Bisa kalian lihat dari poin A sampai E. Oke. Ibu coba full screen dulu. Jadi ada pengertian, ciri-ciri, dan jenis novel. Karena sesuai dengan apa kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf, kita kenalan. Jadi untuk mempelajari karya sastra sifatnya novel ini, kita harus mengenal dulu apa sih novel itu dan bagaimana sih sesuatu karya itu bisa dikatakan bahwasanya itu termasuk dalam jenis novel, dan berapa macam sih novel yang ada. Ya, kita akan bahas yang pertama, itu pengertian ciri-ciri novel. Seperti yang kalian lihat, novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif. Naratif artinya berkisah, ya. Karena sesuai dengan yang masih ingatkah kalian dengan macam-macam jenis paragraf yang Ibu jelaskan kelas 10, yaitu depan, D-nya deskripsi. Arti deskripsi itu adalah menggambarkan, E-nya itu adalah eksposisi, yaitu menginformasikan, P-nya adalah persuasi, yaitu meyakinkan, mempengaruhi, A-nya adalah argumentasi, yaitu pendapat, dan N yang terakhir yang kita bahas saat ini adalah narasi, yang intinya adalah mengisahkan atau bercerita. Biasanya dalam bentuk cerita. Itu naratif adalah definisi dari istilah naratif itu sendiri. Kemudian cerita dalam novel bersifat imajiner atau sesuai dengan imajinasi dari pengarang. Bu, tapi kan ada beberapa novel yang diilhami dari kisah nyata misalnya. Terus itu apakah tidak termasuk dalam novel? Tentu itu juga tetap masuk dalam kategori novel. Kenapa? Kan kisah nyata. Karena kita berbeda subjek ya. Jadi walaupun itu kisah nyata, pasti seorang pengarang memberikan efek dramatisasi dalam alur kisah atau jalannya kisah dari kisah yang memang diambil dari kejadian nyata. Nah, efek dramatisasi ini memerlukan imajinasi dari seorang pengarang untuk mengembangkan karya tulisnya. Sehingga walaupun itu diambil dari karya nyata, tapi ketika itu direduplikasi, diproduksi dengan bentuk karya sastra, pasti akan ada beberapa aspek-aspek yang ditambahkan atau dikurangi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri novel. Yang pertama, memiliki lebih dari satu alur dan berkembang. Jadi berbeda dengan cerpen. Kalau cerpen cerita pendek biasanya satu alur selesai, mau alur maju, mundur, atau kombinasi maju mundur gitu kan. Sedangkan kalau novel ini, karena dia memiliki kapasitas kata, kapasitas pemisahan yang lebih luas, itu sehingga memungkinkan sebuah novel itu memiliki alur yang lebih dari satu dan berkembang. Bahkan kalau kita lihat itu ada satu tokoh pasti ada alur lagi yang beda gitu kan. Kalau kalian pernah membaca novel itu kan pasti ada beberapa bab. Nah, dalam satu bab itu membahas tentang apa. Nah, sehingga lebih luas cakupannya. Kemudian yang kedua, banyak tokoh dan memiliki lebih dari satu karakter. Pasti ya, karena dimensi novel itu lebih luas dibanding cerpen, sehingga memungkinkan seorang pengarang itu mengulik dari sisi psikis, dari sisi fisik seorang tokoh. Kemudian konfliknya juga lebih luas, ada konflik batin, konflik fisik. Jadi memungkinkan akan lebih panjang dan kompleks dalam pembahasan karakter tersebut. Nah, sesuai dengan apa yang Ibu katakan tadi di poin B, C adalah temanya lebih kompleks. Kita bisa tahu bahwasanya ada beberapa novel yang tidak hanya mengangkat satu tema saja. Contohnya misalnya ada, kita ambil contoh, katakanlah Dilan. Nah, dalam cerpen Dilan itu bukan hanya roman picisan saja, tapi di situ juga ada tema kekeluargaan, bagaimana seorang Milea dibesarkan, kemudian seorang Dilan dibesarkan, bagaimana kondisi keluarganya dan sebagainya. Jadi memungkinkan dalam satu novel itu memiliki tema lebih kompleks, tidak hanya satu saja. Kemudian latarnya bergerak. Artinya latarnya bergerak itu kayak apa, Bu? Yaitu karena memang dia batasan pembahasannya lebih luas dan kompleks, sehingga latarnya tidak di situ-situ saja gitu kan. Jadi walaupun ada di sekolah itu ada
beberapa scene yang berbeda gitu, situasi yang berbeda, dalam satu bab juga babnya juga akan berbeda, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah cerita disertai perubahan nasib tokoh. Jelas dalam suatu alur ini harus konkret. Ketika kita menghadirkan satu tokoh baru dalam satu alur yang sudah nyata hadir, maka seorang tokoh awal itu harus mengisahkan, seorang pengarang tuh harus mengisahkan secara detail kehadiran tokoh baru itu dan fungsi dia, potensi dia mengubah alur yang sudah ada. Misalnya nih, ini ada A sama B, kemudian mereka itu sudah pacaran tuh. Nah, sekalinya sudah sampai di jenjang pernikahan. H-3 pernikahan, tiba-tiba si tokoh A ini bertemu dengan C. Nah, C ini kan orang baru tuh. Jadi seorang pengarang memiliki kapasitas untuk menjelaskan C ini apa, kenapa kehadiran C ini bisa mengganggu alur yang sudah jalan. Kalau alurnya kan sesuai ekspektasi kita kan bakal kawin tuh. Sekalinya ada C ini membatalkan perkawinan itu. Gara-gara si C ini, berarti antara A sama B apa sih imbasnya si C ini? Ternyata dikulik-kulik dikisahkan bahwasanya si C ini adalah cinta pertamanya, yang pertamanya si A, yang kemudian dia datang dan memberikan kejelasan tentang hubungan dia yang sempat terbengkalai dan akhirnya membuat si A ini kembali mencintai si C, misalnya seperti itu. Sehingga cerita ini ada perubahan. Oke, itu dulu ya, kita coba.